ITC, saya Claudia Rizky. Saya Karim Pak Dede. Dan saya Priulita. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai analisis kesalahan berbahasa Indonesia, terkhusus di jurusan Bahasa Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan ini kami kedatangan tamu spesial, mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Wah, siapa tuh? Bang Hai. Halo semuanya. Halo Bang, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik nih, luar biasa hari ini. Nah, teman-teman semua pasti kan belum pada kenal. Boleh nih Abang memperkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh, nama saya Muhammad Kior Pahlevi dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, tepatnya Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Stambuk 2022. Wah, dari Stambuk 2022 ya teman-teman. Nah, Abang bisa nih cerita sedikit mengenai pengalaman Abang sendiri selama berkuliah di jurusan kita. Tentunya pengalamannya udah banyak ya di jurusan ini, tepatnya di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, karena kita sendiri sebagai mahasiswa itu harus aktif tentunya. Jadi pengalamannya itu udah sedikit lah, baru sedikit. Kayak contohnya itu pernah mengikuti program mahasiswa pertukaran mahasiswa Merdeka angkatan 4. Juga pernah ikutlah organisasi jurusan namanya Himpunan Mahasiswa Jurusan. Di situ juga kita dituntut untuk berkembang dan menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi. Wah, banyak banget ya teman-teman. Yang paling berkesan itu apa Bang? Kayak cerita dong sedikit gitu. Yang paling berkesan itu tentunya mengenai bahasa Indonesia itu sendiri, karena kan banyak nih orang di luar sana menganggap sepele jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, yang notabene setelah kita masuk itu lumayan susah ya. Iya benar. Nggak segampang yang kita pikirkan gitu. Jadi pernah itu melakukan penelitian, itu riset mini kan, karena di universitas kita sendiri dituntut untuk melakukan penelitian riset mini itu tentang kayak ahli kode campur kode. Ternyata di kita sendiri tidak sengaja melakukan kesalahan itu berbahasa, yang tentunya itu menambah pengetahuan baru sih di abangnya sendiri gitu. Jadi jurusan kita itu nggak sesepele yang dibayangkan teman-teman di luar Iya. sana ya Bang. Dapat stigma negatif nih, dari Indonesia ngapain sih belajar bahasa Nah Indonesia? itu yang salah, karena statement orang-orang tersebut menganggap hal tersebut karena mereka itu belum paham apa itu bahasa Indonesia yang sesungguhnya gitu. Wah, berbicara tentang bahasa Indonesia nih Bang, menurut Abang sendiri berapa sering sih orang-orang pakai bahasa Indonesia yang benar dalam kehidupan sehari-hari? Kalau bahasa Indonesia yang benar itu mungkin sekitaran 50%. Karena penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu disesuaikan dalam konteks formal biasanya kalau di Indonesia. Tapi kalau menggunakan bahasa Indonesia yang baik itu tentunya di kehidupan sehari-hari udah kita laksanakan gitu. Oke, saya mau nanya nih sama Abang Khair. Nah, bahasa gaul saat ini sering kali kita temukan dan sering digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Menurut Abang sendiri, apakah bahasa gaul itu memperkaya bahasa Indonesia atau justru membuat penggunaan itu semakin kacau? Seperti kata sabi yang aturannya bisa, atau anjay mungkin kan kata orang mungkin keren katanya. Menurut Abang gimana? Kalau menurut abang pribadi, penggunaan bahasa gaul ini justru memperkaya kosakata bahasa kita. Namun, konteks penggunaannya itu kita bisa menyesuaikan. Kalau bahasa gaul digunakan dalam konteks formal, tentunya itu membuat stigma negatif dalam penggunaan bahasa Indonesia. Namun, kalau digunakan dalam konteks sehari-hari seperti berbicara dengan rekan sejawat atau dengan yang sepantaran kita, itu justru menambah, menurut abang sendiri menambah sensasi yang lebih asyik gitu pada saat ngobrolnya. Lebih akrab. Jadi tergantung situasi ya, apakah penggunaannya di situasi formal ataupun non formal begitu ya. Oke, baik. Nah, beberapa kesalahan dalam berbahasa nih. Menurut Abang, bagaimana sih caranya untuk tidak mengulang kesalahan yang sama? Misalnya ada orang mungkin kesalahan berbahasanya, dia ada bagiannya yang tidak baku mungkin. Nah, menurut Abang bagaimana cara yang terbaiknya? Cara terbaik agar kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu membiasakannya. Karena dengan kita terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tentunya akan membuat diri kita lebih nyaman dan lebih terikut gitu.
Karena seperti kata pepatah, Allah bisa karena biasa. Karena kita biasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tentunya hal tersebut akan lebih mudah kita pahami dan mudah kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Berarti lingkungan di sekitar kita itu sangat berpengaruh ya Bang. Karena kan kalau kita biasanya di lingkungan orang-orang yang suka memelesetkan bahasa Indonesia, jadi kita pun terbiasa gitu. Nah, ya itu benar sekali. Lingkungan itu salah satu faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa. Itu bisa kita lihat sendiri ya dalam konteks perkuliahan. Bila kita presentasi tuh, tentunya kita menggunakan bahasa Indonesia seupaya mungkin yang baik dan benar. Beda dengan konteks kalau kita masih di lingkungan perkuliahan tapi bercakap dengan diskusi biasa dengan teman, itu pasti kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik saja gitu. Belum tentu yang kita gunakan itu benar gitu. Bang, tadi kan kita sudah berbicara tentang kesalahan berbahasa, Bang. Nah, kita sebagai mahasiswa jurusan bahasa, bagaimana peran kita dapat mengurangi kesalahan berbahasa dalam kehidupan bermasyarakat ini, Bang? Peran kita ini cukup dipentingkan karena kita di era sekarang atau Gen Z ya yang Gen Z. tentunya sangat aktif dalam media sosial. Itu peran kita tuh sangat dibutuhkan dari diri kita sendiri. Kalau diri kita sudah terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tentunya kita juga membantu lingkungan sekitar kita untuk menggunakan hal tersebut. Itu salah satu contohnya, kita bisa menggunakan platform media sosial seperti Instagram, YouTube, Facebook atau lainnya untuk menyebarkan tentang bahasa Indonesia sendiri, yang hal-hal kebenaran yang mungkin orang belum tahu tentang. Contohnya itu kayak penggunaan bahasa baku yang benar atau penggunaan kata-kata yang biasanya yang lebih baik digunakan untuk presentasi ataupun tidak di platform media sosial kita, tentunya akan menambah cara kita untuk melestarikan bahasa Indonesia itu sendiri gitu. Jadi Bang, ini media sosial bisa jadi pintu untuk membuat masyarakat akan sadar Sarananya sendiri. Tentunya platform media sosial ini pintu besar karena dia akan dijangkau oleh semua orang gitu. Bukan hanya masyarakat Indonesia, luar negeri pun juga bisa mengetahui hal tersebut gitu, dan juga mungkin masyarakat luar dapat menambah pengetahuan baru dari apa yang kita sebar. Benar-benar. Jadi Bang, menurut Abang nih, pelajaran bahasa di sekolah sudah cukup untuk membangun kesadaran akan pentingnya berbahasa yang baik dan benar di sekolah, Bang? Kalau di sekolah, penerapan pembelajaran bahasa Indonesia itu sudah mulai bagus, sudah cukup bagus lah. Tapi kalau kita lihat dulu dari segi geografisnya bagaimana gitu lingkungan anak tersebut. Kalau dari lingkungan rumah atau lingkungan sosial yang mendukung penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tentunya pemrograman bahasa Indonesia di lingkungan sekolah itu jauh lebih bagus. Pernah tahu yang anak-anak yang di TikTok kayak menggunakan Sabrina ya, yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Ya, dia itu salah satu contoh bagaimana lingkungan rumahnya atau lingkungan sekitarnya mendorong dia untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Jadi peran sekolah ini sebenarnya mengajarkan, dan peran rumah ini dia kayak mengembangkan gitu. Jadi setelah diajarkan, kalau dia tidak dikembangkan, justru dia stuck di situ dan tidak ada penambahan baru. Justru peran rumah inilah yang untuk mendukung proses kemajuan tersebut gitu. Oke, baik. Saya mau nanya nih sama Abang. Apakah kesalahan berbahasa itu hanya pada golongan anak muda? Apakah juga pada usia dini, anak-anak maupun orang tua? Kalau kesalahan berbahasa Indonesia itu tentunya semua kalangan pasti pernah melakukan dan pernah merasakan hal tersebut gitu. Contohnya di kalangan yang mungkin lebih dewasa dari kita atau generasi milenial atau ke atas, kesalahan mereka itu biasanya bisa dipengaruhi oleh faktor bahasa daerah atau lingkungan sekitarnya. Kayak misalnya mereka lebih terbiasa menggunakan bahasa daerah, nantinya mereka lebih terbiasa menggunakan bahasa daerah dibandingkan bahasa Indonesia itu sendiri. Kalau di lingkungan kita seperti remaja-remaja atau Gen Z itu, karena tergabung dengan bahasa gaul atau bahasa-bahasa yang seperti sekarang yang keren-keren gitu, itu hal tersebutlah yang membuat kadang kita tidak sadar tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar gitu.
termasuk bagi anak muda. Nah, bagaimana cara menarik minat anak muda nih terhadap peduli penggunaan bahasa Indonesia yang baik? Yang seperti abang katakan tadi, kalau kita sudah terbiasa terus menggunakan platform-platform media sosial untuk kebaikan atau nilai positif, untuk menstimulus atau memberitahu bahwasanya penggunaan bahasa Indonesia yang baik yang benar seperti apa, itu tentunya akan menarik anak muda sekarang untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita bisa kayak buat konten-konten yang menarik atau yang inovatif tentang ya zaman sekarang, kayak misalnya meme gitu kan, kayak meme gitu, itu kita masukkan unsur-unsur bahasa Indonesia. Jangan kayak lucu tapi kan kayak kalau digunakan untuk bahasa Indonesia apa salahnya gitu kan. Iya, benar-benar. Bang, ini bang, seberapa besar sih pengaruh dosen dan lingkungan akademik dalam membentuk kebiasaan mahasiswa dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar di lingkungan akademik? Peran dosen dan lingkungan itu tentunya sangat besar, apalagi di jurusan kita sendiri itu dibiasakan dan membuat kita terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam hal mulai dari kita menghubungi dosen, terus bagaimana kita percakapan saat formal dan non formal, itu tentunya mulai distimulus oleh dosen mulai dari kita masuk. Tentunya dari semester 1 itu kita sudah kayak mulai diajarkan secara perlahan-perlahan, dan juga abang merasa perbedaan yang besar kali sebelum memasuki dan sesudah memasuki. Tentunya sebelum memasuki jurusan ini menganggap sepele, sama seperti orang-orang di luar menganggap sepele, ini jurusan Allah, belajar kayak biasa ajanya ini gitu. Ternyata setelah di dalam, bahasa yang abang gunakan itu masih banyak salahnya gitu. Kayak ya tentunya nanti selama kita berbincang ini secara tidak sadar banyak yang kata-kata yang abang keluarkan itu yang secara tidak baku yang dikeluarkan gitu. Hal tersebutlah yang membuat kita jadi belajar akan kesalahan-kesalahan tersebut, dan lingkungan dosen pun seringkali mengingatkan bahwasanya ayolah terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, upaya melestarikan bahasa Indonesia itu sendiri gitu. Nah, jadi teman-teman, lingkungan dosen dan lingkungan akademik itu sangat berpengaruh dalam membentuk kebiasaan kita berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi bang, ini terakhir nih bang, apa peran yang ingin abang sampaikan kepada para pemirsa agar lebih peduli terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar bang? Ini peran atau pesan gitu? Pesan bang. Pesan Ya, kan? pesan. Pesannya untuk para pendengar nih, sobat-sobat apa tadi namanya? Sobat-sobat Bimasi. Bincang-bincang mahasiswa gitu. Iya. Tentunya menggunakan jangan malu menggunakan bahasa Indonesia, karena kita harus menjunjung tinggi bahasa Indonesia ini. Karena untuk membuat bahasa Indonesia itu dikenal oleh khalayak luas itu dari diri kita sendiri. Ya, siapa lagi? Memperkenalkannya siapa lagi kalau bukan diri kita. Seperti Trigarta Bangun Bahasa, 3 pilar utama kita: utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan apa satu lagi? Kuasai bahasa asing. Jadi dengan 3 pilar bahasa itu kita harus benar-benar memperdayakan bahasa itu. Ada lagi mungkin yang mau dibicarakan? Oke, nggak kerasa nih sudah lama waktu kita berbincang dengan Abang Khair. Mungkin teman-teman di rumah dapat mengambil sedikit nih dari isi podcast kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bang Khair selaku bintang tamu pada hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di episode-episode lainnya di podcast Bimasis. Bincang di